Haleluya. Kita sama-sama membuka Injil Matius pasal 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Yesus menghadapi orang-orang yang cemburu, orang-orang yang iri dengki, menghadapi orang-orang yang sakit, mirip dengan kita. Sama-sama katakan mirip. Memang dunia ini banyak masalah dan tempatnya masalah. Jangan heran. Dan Yesus menghadapi orang-orang yang kerasukan setan, menghadapi kuasa kegelapan. Ini dunia. Jangan takut. Kuasa yang di dalam kita, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun, kuasa apapun dalam dunia ini. Katakan amin. Coba nyanyi yang lagu kuno. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Nyanyikan dengan percaya sungguh-sungguh. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus, 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 Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Kita baca Injil Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku, Yesus, mengusir setan. Yesus mengusir setan. Sama-sama katakan, Yesus mengusir setan. Dan Yesus yang seperti itu, yang ada dalam hidup, dalam hati kita semua. Katakan amin. Katakan kita semua. Katakan kita semua. Haleluya. Tunjuk kanan kiri muka belakang. Kita semua. Kita semua. Kita semua. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan bangkit. Kita punya kuasa Yesus Kristus yang sanggup mengusir setan. Kuasa surga dan bumi. Tidak peduli kita orang desa, tidak peduli kita orang tua, tidak peduli engkau anak muda. Engkau punya kuasa Yesus Kristus yang punya kuasa surga dan bumi, sanggup mengusir setan. Seharusnya, seyogyanya, sepantasnya umat Tuhan itu berani, tidak takut sama setan. Seyogyanya sebenarnya anak Tuhan, umat Tuhan itu mengusir setan, bukan diusir setan. Yang mengerti katakan amin. Kita yang punya rumah, kita yang punya sertifikat rumah, loh kita yang diusir. Dia tidak punya sertifikat rumah. Menang gertaan, menempati rumah kita. Ini kan aneh. Jemaat Tuhan, seharusnya kita yang mengusir setan, bukan setan yang mengusir kita. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Di sekitar kita masih sampai hari ini masih ada orang-orang pinter, dukun, santet,
cari ilmu yang lebih tinggi, yang lebih kuat, yang lebih kebal, yang bisa ini, bisa itu. Dibacok enggak apa-apa, ditembak enggak apa-apa. Terus berusaha cari yang lebih sakti. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Kuasa Roh Allah, kekuatan Roh Allah, kesaktian Roh Allah itu lebih dari segala-galanya dan yang tertinggi. Katakan amin. Maka sesungguhnya, sama-sama katakan, maka sesungguhnya kerajaan Allah apa? Sudah datang. Coba sekali lagi baca sama-sama. Baca sama-sama. Mulai dari awal. Tetapi jika, ya, 2, 3. Tetapi dengan kuasa, maka sungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Sekali lagi dengan mantap, lebih mantap, lebih mantap. Ya, enggak harus teriak, enggak harus teriak. Nanti suaranya habis ya, tapi mantap dari hati kita. Katakan amin. 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sudah datang, katakan sudah datang. Jangan sampai kita ini anak raja, segala raja, tapi mengejar kerajaan dunia ini. Nyembah setan, nyembah masalah, nyembah uang demi mendapatkan kerajaan dunia ini, demi mendapatkan kekuasaan di dunia ini. Bukan itu inti tujuan hidup kita, bukan. Kita sudah punya kerajaan Allah. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan, di mana ya kerajaan Allah? Nunggu di surga, nunggu kita mati, nunggu kita masuk di peti, terus masuk ke pote, kembang kuning, megare, baru lalu setelah itu masuk kerajaan surga. Wow, bisa sekarang kita nikmati loh. Punya Yesus, punya kerajaan Allah, di mana Yesus berada, itu daerah kekuasaan Yesus. Yesus adalah raja segala raja, di mana raja segala raja ada, di mana Yesus ada, di situ daerah kekuasaan raja, di situ Allah Yesus Kristus membangun kerajaannya. Di mana Yesus berada, di situ bisa menjadi kerajaannya. Di Ketegan, Kalijaten, di Sepanjang, di Karangpilang, di Tawangsari, di Sukodono, di mana kita berada, kita izinkan, kita undang, kita persilakan, kita bangun takhta untuk raja segala raja. Di situ kita menikmati daerah kekuasaan kerajaan Allah. Wow, jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau anak raja segala raja. Anak raja apa Pak? Saya naik becak anak raja. Saya jalan kaki kok anak raja. Saya punya cuma 2 baju. Sekarang putih, minggu depan hitam. Putih lagi, hitam lagi. Saya punya baju cuma 2 warna. Sekarang merah, besok putih. Merah, putih. Anak raja apa Pak? Saya kos kok. Tinggal di Perum RSSSSSS apa? Rumah sangat sederhana, selonjor saja, sangat susah sekali. Anak raja apa Pak? Jemaat. Ini yang membuat kita digoncang oleh setan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, dengan pemikiran ini. Anak raja kok, nah ini kok. Anak raja kok begini, anak raja kok begitu. Memang harus begini, memang harus begitu. Yesus lahir di kandang domba, kandang hina. Yesus jalan kaki, kadang-kadang naik keledai.
Paham, jemaat? Seperti ketika di dunia, seperti bukan raja, bukan seperti panglima perang yang hebat, tapi seperti domba yang keluh. Tidak harus ada pembuktian. Setan tahu, Alkitab berkata, setan tahu, setan mengenal Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Yang setuju katakan amin. Yang pernah baca katakan amin. Semangat, paham ya? Anak raja, segala raja, tidak harus naik mobil mewah. Anak raja, segala raja, nggak harus tinggal di rumah mewah. Jemaat, anak raja, segala raja, nggak harus pakai jas. Percaya diri, sering baca Alkitab, supaya tetap ingat, nggak lupa. Manusia seringkali lupa. Mana kacamata? Mana kacamata? Loh, kacamata aja lupa. Mirip dengan kita, kadang kita ini lupa, anak raja segala raja. Lupa bahwa kita punya kerajaan Allah. Lupa kita punya Yesus yang punya kuasa surga dan bumi. Lupa. Buktinya apa? Tinggalkan Yesus. Tinggalkan pelayanan. Tinggalkan ibadah. Demi duit, demi uang, demi kedudukan, demi teman-teman. Demi hal-hal yang sementara di muka bumi ini yang akan kita tinggalkan sebentar lagi. Katakan sama-sama sebentar lagi. Nggak terasa loh waktu ini. Berjaga-jaga, waspada. Bangun gereja Tuhan. Jangan terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Semua sementara. Lagu kuno, langit dan bumi akan lenyap. Sama-sama. Oh, bukan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal. Saya masih dengar jemaat ada yang ditipu, dikemplang, dicuri, dirampas, dibohongi. Ingat kata Papa James apa? Bersyukur bukan kamu yang jadi pencuri. Kamu dicuri, bersyukur ya. Bukan bersyukur kamu ditipu, bukan kamu penipunya. Katakan amin. Tuhan sanggup mengembalikan berlipat kali ganda. Ampuni. Tuhan, aku berdoa, bertobat, nggak lagi mencuri tapi pemberi royal bagi pekerjaan Tuhan. Jangan-jangan ada jemaat yang mencuri ya? Enggak ya, di sini semua enggak mencuri uang Tuhan ya, semua mengembalikan milik Tuhan ya. Supaya tidak terjadi naruh uang di kantong yang berlubang. Hati-hati jemaat Tuhan ya. Kita punya Yesus raja segala raja. Kita anak raja segala raja. Ingat baik-baik. Seyogyanya sebenarnya seharusnya kita punya kualitas kehidupan anak raja segala raja. Kualitas kehidupan anak raja segala raja itu bukan yang dilihat mata, pakaian, apa yang kita pakai, tebalnya dompet, bukan. Kualitas hidup. Maaf, keluarga sendiri, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Masih ada ya yang terlambat. Berani enggak? Kalau di sini ada presiden, ada ratu Inggris, ada raja dari mana datang. Kita yang nunggu atau rajanya yang nunggu?
Kualitas hidup, disiplin waktu. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah datang. Pak Eko, jauh-jauh hari sebelumnya sudah datang. Oh enggak ya, jauh-jauh menit. Aaron ini pernah ke gereja di luar kota. Subuh sudah datang antri. Sepanjang bisa, amin. Wah, Tuhan berkati Pak Osea, Bu Lydia, Koswandi, Bu Suwarni, Bu Ruslan, siapa lagi? Ya, beberapa Pak Suwito. Sudah tua, sudah jauh, terpagi. Pak Novli ini dari Israel. Jauh-jauh sudah datang pagi-pagi. Haleluya. Kita semua Israel rohani. Sekali lagi ya jemaat Tuhan, kualitas hidup. Bukan hanya bicara soal jasmani, anak raja harus baju bagus, harus naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah, tidak harus. Tuhan kasih, ya terima kasih. Sebentar ada perjamuan kudus ya. Ku nyanyi hosana bagi rajaku. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakti. Kualitas hidup anak raja, segala raja, suka memuji, suka menyembah, suka bersyukur. Pak, bersyukur apanya Pak? Saya makan enggak makan, makan enggak makan. Nak raja, segala raja kan makan restoran terus. Jemaat mau makan restoran? Makan meja semua. Mejaan prasmanan. Apa Pak, nak raja, segala raja makan nasi bungkus ini loh Pak. Nasi kucing ini loh. Apa salah? Sowet gitu loh kata anak muda. Damai, sejahtera, sukacita. Itu bicara soal surga, kerajaan Allah seperti itu. Kualitas rohani anak-anak Tuhan. Makan apa aja lahap, selera. Paham jemaat? Orang kaya di dunia ini yang tidak percaya Tuhan Yesus bisa beli makanan yang mahal, ratusan ribu jutaan. Tapi tidak bisa beli selera makan, lekone makan itu loh, telap-telep itu loh. Pak Novli tahu ya, telap-telep. Makan. Meskipun di warung, nasi bungkus, nasi sama tempe sama sambel. Orang kaya bisa beli tempat tidur yang puluhan juta, 60 juta, 80 juta, tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Paham jemaat? Meskipun kita nak raja segala raja, gelar tikar, gelar kerdus, koran di beber. Baru 1 menit diajak ngomong loh. Haleluya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kiranya sukacita surgawi memenuhi kita semua, jemaat Tuhan. Di masa-masa sulit, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Engkau dan aku, saudara-saudara semua,
anak-anak Allah yang maha tinggi, anak raja segala raja. Haleluya. Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan akan memulihkan kita semua. Tuhan menyembuhkan kita semua. Amin, amin, amin. Dia punya kuasa surga dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segalanya mungkin bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kasih Tuhan terbukti mati di atas kayu salib menggantikan kami yang seharusnya disalib. Seharusnya kami yang dihukum, tapi Tuhan yang baik, Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar menebus hidup kami. Masalah dosa, masalah maut beres oleh Yesus Kristus. Kami tidak mau lagi meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan terbukti mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib demi kami semua orang-orang berdosa. Haleluya. Terima kasih. Kami mau lebih lagi menghargai, menghormati pengorbanan Tuhan Yesus. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, amin.